Halo, bebuhan pengangguran angka 7 Mawarung Jablay. Bertemuan lagi dengan saya Bang Junet, manusia kurang kerjaan yang hobinya nonton film. Bagi yang sering nanyain link film atau beberapa pertanyaan lainnya, silahkan gabung di grup Facebook yang ada di deskripsi. Master of the Drunken Peace adalah film yang menceritakan tentang perjuangan seorang pengemis untuk membalas dendam kepada petinggi istana yang serakah. Film ini dibintangi Seo Joon, disutradarai oleh Guo Jianyong yang dirilis pada tahun 2016. Berawal di sebuah istana ketika pengangkatan jabatan kepada cerdik pandai militer. Kemudian terlihat seorang pemuda anak orang kaya raya bernama Su Chan datang. Kemudian salah satu anak petinggi istana bernama Pok Byu menghampirinya dengan sombong. Namun Su Ken tidak peduli dengannya. Berpindah ke petinggi istana bernama Lord Song. Ia memberitahu bawahannya kalau kandidatnya harus menjadi pemimpin. Sekian lama menunggu di istana, kaisar juga belum muncul. Di sini Su Ken pergi menyelinap ke dapur istana dan memakan makanan di sana. Ketika beberapa orang ingin memasuki dapur, Su Ken langsung bersembunyi di bawah meja. Ternyata ada seorang pak tua bernama Lau Pak Gui sedang minum di sana. Mereka saling berdebat hingga bertarung. Berpindah ke kaisar, ketika menghadiri pertemuan, ia mengumumkan kalau ternyata yang menjadi pemimpin adalah Su Ken. Lord Song terlihat sangat kesal karena kandidatnya tidak menjadi pemimpin. Kaisar malah menyetujui kandidat Lord Su. Sedangkan Su Ken dia terus bertarung melawan Lau Pak Gui. Di ruang pertemuan, setelah Lord Song beberapa kali memanggil, akhirnya Su Ken muncul. Setelah jubah jabatan diberikan, penjaga memberitahu ada penyusup di dapur. Lord Song mengetahui kalau Su Ken yang memasukinya. Ia segera menyuruh penjaga untuk menangkap Su Ken, dan jabatannya sebagai pemimpin dicabut dan digantikan oleh Pok Byu. Gelar Su Ken sebagai cendekiawan dicabut dan keluarganya dibuang sebagai budak. Berpindah ke Lord Song dan Pok Byu. Di sana mereka membicarakan Su Ken. Lord Song menyuruh Pok Byu membunuh keluarganya agar kekuasaannya menjadi semakin kuat. Berpindah ke tempat sekte pengemis. Di sana seorang kepala bernama Gar sedang mengurus yang lainnya untuk mempersiapkan makanan. Sedangkan Su Ken diselamatkan seorang wanita bernama Yok Long. Saat terbangun, Su Ken masih belum terlalu sadar kalau ia bangkrut. Yok Long yang kesal dengan sikap putus asa Su Ken menyuruh anak buahnya membawa Su Ken keluar. Esok harinya, Su Ken pergi keluar bersama teman barunya bernama Bocah Kera. Hampir saja Pok Byu melihatnya. Ternyata Su Ken masih menjadi buronan. Karena baju pengemisnya, Pok Byu tidak bisa mengenali Su Ken. Di saat makan bersama Bocah Kera, Su Ken mengajaknya makan enak di restoran. Ketika sampai di restoran tempat Su Ken biasa bersantai, Su Ken meminta kembali 50 gram perak yang pernah ia depositkan. Namun, pemilik restoran yang serakah itu tidak mau memberikannya, karena melihat Su Ken sudah menjadi pengemis. Pacarnya juga tidak mengakuinya hanya karena sudah menjadi miskin. Su Ken menyadari kalau cintanya hanya sebuah kebohongan. Tiba-tiba, penjaga datang dan memukuli Su Ken. Malam harinya, Su Ken terlihat menyesal dan bersedih karena ini semua terjadi padanya. Esok harinya, Su Ken mabuk dengan mencuri minuman. Ia dihajar di sana. Untungnya, Yok Long datang menyelamatkannya. Di jalan, Su Ken memberitahu kalau ia sudah hancur. Namun ketika Yok Long memberitahu kalau keluarganya sudah tewas dibakar, Su Ken terkejut. Yok Long mengatakan jika kau terus begini, kau tidak akan bisa membalas dendam. Malam harinya, Su Ken terus mengingat perkataan Lord Song kalau ia ingin membunuh keluarganya.
Berpindah ke Lord Song, ia memberitahu bawahannya kalau Ibu Suri memberikan titah untuk menyingkirkan Lord Su. Namun penjaga yang mendengar perkataan Lord Song, ia menyampaikannya kepada Lord Su kalau Ibu Suri dan Lord Song bersekongkol untuk menyingkirkannya. Lord Su memutuskan untuk melawan balik demi menjaga jabatannya. Kembali ke Suken dan bocah kera. Mereka terus berdua hingga akhirnya memutuskan menjadi saudara. Tiba-tiba, Pok Biu melihat dan mengejeknya. Di sana mereka langsung bertarung. Namun, Suken kalah karena ia masih terluka. Yoklong datang membantu, namun ia juga dikalahkan. Hingga akhirnya, Lau Pak Gue datang. Ia langsung menghajar Pok Biu dengan tinju mabuknya. Ketika Suken sadar, ia terkejut dan terpesona saat melihat kecantikan Yoklong. Ternyata Yoklong yang membawa dan mengobatinya. Tiba-tiba Lau Pak Gue datang. Suken kembali terkejut karena Yoklong adalah putrinya. Yoklong mengatakan kalau ayahnya Lau Pak Gue adalah ketua sekte pengemis. Kemudian Suken berlutut dan meminta Lau Pak Gue mengajarinya kungfu. Lau Pak Gue mengatakan musuh terbesarmu adalah Lord Song. Meskipun aku mengajarimu, jika kau bertarung melawan Lord Song hanya akan imbang. Setelah itu, Yoklong menghampiri ayahnya dan memintanya untuk menjadikan Suken murid. Karena anaknya yang meminta, akhirnya Lau Pak Gue bersedia mengajarinya. Berpindah ke Pok Biu, ia memberitahu Lord Song kalau Suken menjadi pengemis. Namun ada orang tua pemabuk yang membantunya. Lord Song menyadari kalau orang yang membantu Suken adalah Lau Pak Gue, ketua sekte pengemis. Lord Song berpikir untuk membalas dendam atas apa yang dilakukan Lau Pak Gue kepadanya dulu. Kembali ke Suken, ia mulai belajar tinju mabuk dari Lau Pak Gue. Sayangnya, jurus tinju mabuk hanya ada setengahnya. Bagian lainnya lenyap karena kitabnya dimusnahkan saat perang. Tugas Suken adalah membuat ulang gerakan jurus untuk menyempurnakan jurus tinju mabuk. Setelah selesai mengajari Suken, Lau Pak Gue menghilang, hanya meninggalkan surat untuk Yoklong. Surat itu berisi pesan untuk Suken dan Yoklong kalau ia merestui hubungan mereka. Setelah kepergian gurunya, Suken terus minum karena ingin menyempurnakan tinju mabuk. Yoklong berusaha melarangnya karena itu tidak baik untuk kesehatannya. Karena sulit diberitahu, akhirnya Yoklong meminum lebih banyak dari Suken hingga mabuk. Lanjut, Suken kembali berlatih, namun tidak ada kemajuan. Sampai ia teringat kendi kecil yang diberikan gurunya. Kendi itu berisi anggur monyet mabuk. Aromanya saja bisa memabukkan orang awam. Tanpa berpikir panjang, Suken langsung meminum setengah kendi kecil tersebut. Ketika Suken mabuk, ia bisa merasakan bagaimana kuatnya arak monyet mabuk. Di sini, Yoklong berusaha memeganginya karena tak terkendali. Berpindah ke Pok Biu, ia memberikan hadiah botol cantik kepada Lord Song. Lalu ia memperkenalkan teman barunya bernama Lau Hu. Lanjut, Pok Biu mendatangi tempat sekte pengemis. Di sana, mereka menyiksa ketua Gar hanya untuk menanyakan di mana keberadaan Lau Pak Gue. Ketika Suken datang, ia langsung menghajar Pok Biu. Namun, Lord Song datang dan mengalahkan Suken dengan mudah. Suken dibawa ke istana untuk dipenjara karena melawan istana. Di penjara, Lord Song meminta Suken untuk membunuh Lord Su. Suken menolak dan anak buah Lord Song segera menyiksa bocah kera. Suken kebingungan, apalagi yang diinginkan Lord Song, padahal ia sudah menguasai semuanya. Ternyata niat Lord Song adalah ingin balas dendam. Dulu Lord Song dan Lau Pak Gue bekerja di bawah Lord Su. Namun karena Lord Song meniduri istrinya, Lau Pak Gue mengebiri Lord Song. Setelah itu ia diancam hukuman penggal. Namun janda permain suri menyelamatkannya.
dan sekarang ia bekerja di bawah janda permaisuri. Berpindah ke Yoklong, ketika pulang ke sekte ia terkejut melihat ketua Gar yang sekarat. Ketua Gar memberitahu kalau Pokbyu menangkap yang lainnya termasuk Suken. Kembali ke Suken, di jendela penjara ia memperhatikan petir yang bergemuruh. Tiba-tiba petir tersebut menyambar tubuhnya hingga rohnya keluar dari tubuh. Di sana rohnya belajar tentang sebuah kungfu tinju mabuk. Setelah itu, ia terbangun dan ternyata semua itu hanya mimpi. Namun, dari mimpi tersebut, Suken pada akhirnya berhasil menyempurnakan jurus tinju mabuk. Ketika penjaga datang, Suken langsung memukulnya hingga menghancurkan tiang penjara. Setelah itu, Suken langsung mendatangi Pokbyu dan mengancamnya. Ia menanyakan di mana keberadaan pengemis lainnya. Pokbyu mengatakan semua pengemis sudah dimuat untuk dikirim sebagai budak. Tiba-tiba, Lauhu datang dan menembaknya. Ia juga memberikan racun yang akan membuatnya tewas dalam 3 hari. Lauhu mengatakan ia akan meminta penawarnya dan menuruti semua perintah Pokbyu. Mendengar itu, Pokbyu tersenyum panjang karena bisa mengendalikan Suken. Lanjut, Lauhu memberitahu Lord Song tentang rencananya untuk memanfaatkan Suken mengambil pas 8 harta milik Lord Su, agar ia dituduh sebagai pengkhianat karena menghilangkan harta kerajaan. Pokbyu langsung menjelaskan tentang penjagaan di rumah Lord Su. Saat Pokbyu sedang bermain wanita, tiba-tiba Yoklong datang sambil mengacungkan pedang. Suken muncul dan membela Pokbyu. Ia segera mengusir Yoklong dari sana. Setelah Yoklong pergi, Suken langsung mencekik Pokbyu. Ia berjanji akan membunuhnya jika pekerjaannya sudah selesai. Lanjut, malam harinya Suken berhasil mencuri pas tersebut. Tiba-tiba, Pokbyu bersama anak buahnya datang untuk menangkap Suken. Suken menyadari kalau semua ini adalah jebakan. Saat anak buah Pokbyu ingin menyerang, tiba-tiba pasukan lain membantunya hingga Suken berhasil kabur dari sana. Di sini, Lord Song melihat Suken kabur. Ketika sampai di sebuah tempat, ternyata Lord Song sudah berada di sana. Suken yang merasa rencananya berhasil, ia langsung memanggil yang lainnya. Ternyata Lauhu adalah ayah Suken. Mereka sudah merencanakan semuanya agar terlihat Suken berpihak kepada Pokbyu. Namun pada kenyataannya yang dijebak adalah Lord Song. Sayangnya Lord Song terlalu kuat. Prajurit tak bisa menangkapnya. Pada akhirnya, Suken sendiri yang melawan Lord Song. Di awal pertarungan, Suken dikalahkan dengan mudah. Namun setelah itu, Suken meminum sisa setengah dari monyet mabuk dan membuat jurus tinju mabuk yang sempurna. Ia berhasil menghajar Lord Song hingga sekarat. Ketika Yoklong datang, Lord Song bangun dan mencekiknya. Namun Yoklong berhasil melepasnya dan Suken menendang pedang yang mengenai leher Lord Song. Kali ini Lord Song benar-benar tewas. Kemudian terlihat Suken, Yoklong dan ayahnya sedang berkuda. Suken mendapat tawaran dari Lord Su untuk menjadi menantunya. Namun Suken menolak karena ia ingin memulai hidup barunya yang damai bersama Yoklong. Dan selanjutnya film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih Gasan Babuhan Pian yang masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru diupload di channel ini. Perlu kalian tahu, sekarang Bang Junet sudah upload tiap hari. Jadi tetap stay di channel Bang Junet. Subscribe.
subscribe apa channelnya? Ada kena. Baru bigi barang masuk deh. Lima selesai. Like and share and subscribe.